Seorang wanita sedang memotong mentimun dengan santai. Putrinya Suni berjalan perlahan. Lihat Suni yang sekujur tubuhnya penuh dengan lumpur. Dia melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi ketakutan. Aku kembali. Satu kata membuat wanita itu ketakutan hingga menangis. Dia tidak berani bergerak. Tangan yang memegang pisau mulai bergemetaran. Wanita ini adalah ibu tiri Suni, Mei. 10 hari yang lalu, dia menelepon Suni. Biarkan Suni pulang sendiri. Mendengar kata-kata ibu tiri, Suni tampaknya kecewa. Melihat teman sekelasnya pergi dengan mobil orang tua mereka. Hatinya sangat tidak enak. Di perjalanan pulang, tiba-tiba turun hujan. Detik berikutnya sebuah mobil berhenti di samping Suni. Dia melirik orang di dalam mobil. Masuk ke dalam mobil tanpa ragu-ragu. 10 hari kemudian, mayat Suni muncul di pinggiran kota. Dia dimasukkan ke dalam koper secara kejam. Mulai sekarang, ibu tirinya akan melihat Suni pulang jam 10 setiap malam. Melihat dia berjalan ke kamar sendiri. Dia sepertinya menyalahkan dirinya karena telah menyebabkan kematian Suni. Hari ini dia bersembunyi di bawah meja lagi. Lihat ke arah luar pintu. Di celah pintu adalah Suni. Suni sedang menatap dirinya. Mei sangat ketakutan, menutup mata dengan tergesa-gesa, untuk melindungi diri sendiri. Tangannya masih memegang salib. Detik berikutnya, pintu terbuka. Adalah suaminya kembali. Mei buru-buru keluar dari bawah meja. Berteriak minta tolong pada suami. Mengatakan Suni kembali lagi. Dia sangat ketakutan. Mengatakan dia tidak ingin sendirian di rumah. Mendengar kata-kata Mei, suaminya sangat marah dan memberitahunya. Kamu lihat dengan jelas. Kamu mengatakan hari ini dia kembali. Di mana dia? Lucu sekali. Seorang ibu. Mengapa bisa takut pada putri diri sendiri? Aku sangat berharap bisa melihat Suni lagi, bahkan dalam mimpi. Suami berbalik dan pergi dengan marah. Mei tenggelam dalam ingatan. Bertemu dengan Suni untuk pertama kalinya. Mei memasak satu meja makanan lezat. Suni makan dengan sangat senang. Dan biarkan ibu tiri menyajikan semangkuk sup lagi untuk dirinya. Tapi Suni tidak memanggil mama. Ayah mengatakan kepada Suni, jika belum terbiasa, boleh memanggilnya ibu dulu. Kedua kalinya, Mei mengambil inisiatif untuk mendekati Suni. Katanya dia suka makan kesemek. Ayo kita petik kesemek di luar jendela bersama. Suni mengatakan bahwa kesemek disediakan untuk burung gagak. Kata-kata yang keluar membuat Suni sedikit menyesal. Hari berikutnya, Suni mengambil 3 kesemek dari pohon. Ketika sampai di rumah, ingin memberi kepada ibu. Tapi dia melihat buah kesemek yang di atas meja. Ternyata ibu sudah beli sendiri. Suni menyembunyikan buah kesemek yang dipetik di belakangnya. Keduanya melewatkan kesempatan untuk terbuka lagi. Hari ini, Mei berjanji pada Suni untuk menjemputnya sepulang sekolah di malam hari. Juga membeli sebuah hadiah untuk diberikan kepada Suni. Ingin memberinya kejutan, tapi tidak sesuai dengan harapan. Dia tertabrak di jalan. Ini juga alasan mengapa Mei tiba-tiba melewatkan janji. Suni menghilang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Mei sangat menyalahkan diri. Dia berpikir bahwa Suni terbunuh karena dia melewatkan janji. Itu membuatnya terus berhalusinasi. Hari ini, Mei bersiap-siap untuk pulang. Tapi dikejutkan oleh seorang gadis kecil hingga jatuh ke lantai. Lihat lebih dekat, gadis kecil itu terlihat persis sama dengan Suni. Melihat sekilas seragam sekolah gadis kecil itu. Jadi namanya Yona. Yona sangat mirip dengan Suni. Mei mengundang Yona untuk pulang dan mengobrol. Melihat wajah Yona, Mei membuka hatinya. Jika bukan dirinya melewatkan janji, Suni tidak akan dibunuh. Dia bukan ibu yang baik. Yona sangat baik. Bujuk Mei agar tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Suni pasti sangat menyukai ibu. Mei masuk ke kamarnya dengan cinta untuk Suni. Melihat kalender yang Suni letak di atas meja. Di atasnya tertulis ulang tahun Mau. Mei tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menangis. Ternyata Suni selalu menyukai dirinya sendiri. Sudah larut malam, Mei mengantar Yona keluar. Pada saat ini, pria di lantai bawah menyaksikan kepergian Yona. Ini membuat Mei merasa sedikit curiga. Tapi dia tidak terlalu peduli. Malam jam 10, Suni muncul di pintu lagi. Mengatakan dia sudah kembali. Kali ini, Mei tidak takut. Dia meletakkan pisau di tangannya. Melihat Suni dengan lembut, mengatakan sambil mengalirkan air mata. Kamu sudah kembali. Apakah kamu lapar? Akan segera makan. Mei dan Suni berpelukan dan menangis dengan sedih. Keesokan harinya, Mei berjalan ke gerbang komplek. Melihat lagi pria di lantai bawah itu. Saat ini, dia duduk di dalam mobil dan terus melihat ke belakang. Seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Di malam hari, Mei menyiapkan makanan dan menunggu suaminya kembali. Tiba-tiba hujan di luar. Mei berdiri dan seolah memikirkan sesuatu.
ambil payung dan pergi keluar. Pergi ke halte bus terdekat. Melihat Suni turun dari bus, Mei berpikir itu adalah ilusi lagi. Melihat lebih dekat, ternyata adalah Yona. Mei mengusulkan untuk mengantarnya pulang. Yona setuju dengan senang hati. Pria di lantai bawah mengikuti mereka dengan mobil. Mei sedikit curiga, melihat ke belakang. Adalah pria yang duduk di dalam mobil pada siang hari dan mengamati Yona itu. Mengingatkan pria ini melalui celah pintu. Mengintip Yona. Mei meraih tangan Yona. Segera pulang ke rumah. Dia sudah menebak, pria ini adalah pembunuh putrinya, Suni. Saat ini, Yona tiba-tiba jatuh. Lututnya cedera. Mei tahu bahwa dia tidak bisa lari lagi. Melihat pria itu dan mengambil keberanian. Menarik Yona dan berjalan ke tengah jalan. Semua mobil diblokir oleh Mei. Semua pengemudi meneriaki wanita gila, awas. Tapi Mei tidak bergerak. Pria itu menatap keduanya. Tiba-tiba wajah Yona berubah menjadi Suni. Pria itu ketakutan, injak pedal gas dan segera tinggalkan tempat kejadian. Namanya Chandra, adalah pembunuh psikopat. Setiap 10 hari, dia akan membunuh satu orang. Setiap membunuh satu orang, dia akan meninggalkan bekas luka di lengannya. Malam ini, tiba-tiba turun hujan. Tidak ada yang menjemput putri tetangga. Suni, pulang sekolah. Chandra memarkir mobil di samping Suni. Undang dia ke mobil. Melihat adalah tetangga di bawah. Suni masuk ke mobil tanpa ragu-ragu. Ketika sampai di rumah, Suni berterima kasih kepada Chandra. Chandra bilang dirinya mengambil kotak tidak bisa membuka pintu. Bisakah kamu membantu aku ambilnya? Suni sangat pengertian. Dia melihat kata sandi yang dimasukkan oleh tetangga. Dia tidak hanya mengambil kotak itu dan membalikkan tubuh. Chandra diam-diam membuka pintu kamar. Perlahan mendekati Suni, tutup mulutnya dengan tangan. Suni memohon kepada Chandra untuk melepaskannya, tapi malah diseret ke ruang bawah tanah oleh Chandra. Teriakan tragis Suni datang dari ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, suara itu berhenti. Keesokan harinya, petugas keamanan komplek, Handi, sedang mencari sampah. Dia ingin mencari limbah dapur. Kemudian gunakan sampah ini untuk memeras uang minuman keras kepada penghuni. Saat ini, sebuah kantong sampah yang berbau busuk menarik perhatian Handi. Dia pikir itu pasti limbah dapur. Lalu mengetuk pintu Chandra. Handi memandang Chandra dan langsung menyatakan niatnya. Dia juga membuka kantong sampah itu di depan Chandra. Begitu dibuka, Handi tercengang. Ini bukan limbah dapur. Ini adalah seragam sekolah yang terkena darah. Nama Suni tertulis di atasnya. Handi melebarkan matanya, melihat Chandra dengan bingung. Chandra tersenyum dan menyelesaikan Handi. Chandra sedang mengurus mayat Handi. Ketua komite lingkungan tiba-tiba datang ke pintu. Dia mengatakan, baru-baru ini seorang gadis kecil terbunuh. Takut akan mempengaruhi harga rumah di komplek. Jadi semoga semua penyewa dan pemilik rumah datang untuk pertemuan. Chandra menolak, mengatakan dirinya akan segera pindah. Tidak menyangka bahwa wanita yang di komite lingkungan ini sangat bising. Masih ingin masuk ke rumah dan melihat-lihat. Chandra dengan cemas mengambil sesuatu dan ingin membunuh wanita itu. Telepon wanita itu tiba-tiba berdering. Dia menjawab telepon dan mengatakan di mana dia berada. Ini membuat Chandra harus menghentikan pembantaian. Wanita itu berbalik dan melihat Chandra memegang sesuatu. Terkejut, Chandra mengambil sesuatu. Katanya itu hadiah untuk wanita itu. Lalu mengusir wanita itu. Chandra baru ingin kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba melihat tetangga perempuan di lantai atas. Kembali dengan Yona. Ini membuat Chandra takut. Apakah Suni belum mati? Chandra mengamati Yona melalui celah pintu. Mulai dari sekarang, Chandra juga seperti Mei. Setiap jam 10 malam, akan melihat Suni datang mencarinya. Suni hanya menatapnya kosong. Setiap hari, Chandra ketakutan hingga tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Chandra duduk di mobil. Dia terus melihat ke belakang. Dia sedang mengamati Yona. Dia pikir Suni tidak mati. Bersedia untuk membunuh lagi. Tingkah laku Chandra yang tidak biasa menarik perhatian satpam komplek, Andi. Awalnya, Andi tidak ingin mempedulikan hal ini. Dia adalah seorang pembunuh yang telah melarik selama bertahun-tahun. Di Korea Selatan, buronan yang belum tertangkap selama 15 tahun akan membatalkan hukuman secara otomatis. Andi hanya sisa 5 bulan lagi sudah tidak perlu melarikan diri lagi. Andi tahu identitas asli Chandra. Suatu kali, pergi ke rumah Chandra untuk memperbaiki pipa air. Dia melihat noda darah di bawah permukaan wastafel dan rambut yang berdarah. Dia menduga itu mungkin adalah Suni ataupun satpam Handi. Chandra juga menemukan hal yang tidak biasa dari Andi. Bersiap untuk menyingkirkannya, dan perlahan-lahan mendekati Andi dengan kaki telanjang. Sedangkan Andi menggunakan cermin untuk mengamati gerakan Chandra. Tangannya perlahan meraih tas peralatan. Dia mengambil satu kunci pas dan memegangnya dengan erat. Pertarungan antara dua pembunuh. Chandra mengecut. Dia membiarkan Andi pergi. Hari ini, Andi melihat Chandra di dalam mobil sedang mengawasi Yona. Dia tahu bahwa Chandra berencana akan menyerang Yona. Untuk kehidupannya sendiri, Andi tidak menghentikannya. Dia mengemasi tasnya dan akan melarikan diri. Tapi di tengah jalan, dia menyerah. Dia teringat bahwa Yona sering mengobrol dengannya. Jika ada sesuatu, juga akan meminta bantuan dengan Andi. Ini menghangatkan hati Andi yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Dia pikir Yona seperti putrinya sendiri. Andi berbalik dan bergegas ke rumah Chandra. Dia ingin menyingkirkan Chandra, agar Yona menjauh dari bahaya. Abang ini sebelumnya menerima sebuah telepon untuk meminta bantuan. Orang ini adalah pemilik toko bagasi. Pemilik toko ini dalam berita mengenal koper yang mengisi Suni. Dialah yang menjualnya ke Chandra. Karena halangan istrinya, dia memilih kedamaian.
dan Chandra tidak berencana untuk melepaskannya. Menculiknya di malam yang gelap, Chandra sedang bersiap untuk membunuhnya. Saat ini, bel pintu berbunyi. Buka pintunya dan melihat, adalah kurir makanan. Ambil pisau dan ingin membunuh kurir itu. Kemudian pintu di luar bergerak. Andi tiba-tiba bergegas masuk. Chandra memiliki fisik yang lebih kuat. Dia berdiri lagi, dengan pisau di tangannya. Dia berteriak keras bahwa aku ingin membunuh kalian semua. Pada saat ini, Chandra berteriak bahwa akan membunuh semua orang. Paman Mark tidak bisa tahan. Satu langkah maju. Kamu seorang yang lemah masih ingin membunuh orang? Pada saat ini, Andi melangkah maju dan bertanya di mana Yona berada. Chandra tersenyum dan berkata aku juga tidak tahu. Andi sedikit bingung. Dia sepertinya melihat Yona terbaring dalam genangan darah. Dari hati, dia perlahan mengambil alat yang digunakan Chandra untuk membunuh orang. Satu pukulan membunuhnya. Semuanya berakhir. Yona dibawa kembali dengan selamat oleh Mei. Paman Mark menjelaskan kepada polisi bahwa dia bukan pembunuh. Andi sedang menonton dari kejauhan, lalu berbalik dan pergi, menyembunyikan prestasi dan ketenaran.